Contoh lagi, ini permasalahannya ada di ruang atas. Permasalahannya ada di ruang tengah. Permasalahannya ada di ruang bawah. Berarti ini permasalahannya 3 ruangan ya. Ruang atas isinya itu paru-paru, jantung, selaput jantung. Liper bagian atas. Ruang tengah itu isinya limpa, lambung, liper bagian bawah. Ruang bawah isinya itu usus kecil, usus besar, kantong kemih, dan ginjal. Suhu atau situasi di ruangan itu terganggu, yang menyebabkan ruangan itu bermasalah, yang menyebabkan ruangan itu kondisinya tidak baik-baik saja. Contohnya ya, ada serangan cuaca. Jadi ada serangan angin panas. Ketika angin panas itu menyerang tubuh, maka akan menyebabkan tubuh itu menjadi panas. Ketika serangan udara itu atau serangan angin itu menyerang tubuh itu bersifat lembab, maka tubuh itu juga akan berubah menjadi sifat lembab. Jadi bila serangan cuaca itu bersifat lembab dan panas menyerang tubuh itu terus-menerus, maka ini yang menyebabkan tubuh itu menjadi lembab panas. Nah, lembab panas yang ada di tubuh itu akan mengganggu ruangan itu. Lembab panas ini juga akan mengganggu atau akan menentukan sifat makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Contoh, bila kita terlalu banyak makan makanan yang bersifat lembab dan panas, contohnya ya, ikan-ikanan dari air laut, ikan-ikanan dari air tawar, daging-dagingan berkaki 2 seperti ayam, bebek, unggas-unggasan ya, daging-dagingan berkaki 4 seperti kambing, sapi, kerbau, dan seterusnya. Jenis makanan yang dari telur-teluran. Kemudian ditambah lagi makan makanan yang sifatnya kering, seperti roti, kue, mie, indomie. Makan makanan yang bersifat panas, pedas, dan berlemak, terlalu manis, terlalu asin. Maka ini yang menyebabkan tubuh itu menjadi lembab panas. Maka lembab panas inilah yang mengganggu ruangan itu. Contoh, bila ada permasalahan di ruangan itu, otomatis akan menyebabkan permasalahan timbul organ yang ada di dalamnya. Jadi contoh ya teman-teman semua, bila serangan panas itu menyerang paru, maka akan menimbulkan pertarungan antara daya tahan tubuh itu dengan penyakit penyerang, maka akan menimbulkan suhu badan itu sangat tinggi sekali. Tubuh itu rasanya haus, tenggorokan itu terasa kering. Jadi bila serangan panas itu menyerang tubuh terus-menerus akan menyebabkan cairan itu menjadi kental.
Maka ini yang sering menyebabkan batuk, sesak napas, tenggorokan terasa kering, sakit dada. Bila serangan panas itu menyerang jantung, maka akan menyebabkan sulit tidur, akan menyebabkan gelisah. Bila serangan lembab panas ini menyerang liver, sehingga liver itu akan mempengaruhi kantong empedu itu. Artinya liver itu tidak bisa menyebarkan energi itu sama kantong empedu, maka ini yang menyebabkan muka itu warnanya kuning, mata itu warnanya kuning, atau sering disebut penyakit kuning. Jadi bila serangan panas ini turun ke bawah, menyerang limpa lambung, maka akan menyebabkan gangguan pada limpa lambung itu, akan menyebabkan gangguan pada fungsi lambung itu, sehingga dia tidak bisa menampung dan mencerna makanan sementara. Begitu juga bila ada permasalahan di limpa itu, maka akan mengganggu fungsi transportasi dan transformasinya, sehingga ini yang menyebabkan naik turunnya energi itu menjadi tidak lancar. Maka akan menimbulkan sering kembung, sering mual, tidak nafsu makan. Ketika melihat makan makanan yang sifatnya berlemak, maka kita rasanya enak atau rasanya mual ya. Begitu juga dengan bila serangan lembab panas ini menyerang kulit, maka ini yang menyebabkan eksim, ulkur, gatal-gatal. Ketika dia digaruk itu keluar cairan yang kental-kental. Bila serangan lembab panas ini akan turun ke kantong kemih, akan turun ke usus kecil, maka ini yang menyebabkan perut itu terasa panas, perut itu tidak nyaman. Kemudian ini juga yang menyebabkan perut itu rasanya seperti kurang nyaman rasanya. Ini biasanya disebabkan karena serangan lembab panas menyerang usus kecil. Bila serangan usus kecil itu menyerang kantong kemih, maka akan menyebabkan ketika kita buang air kecil itu rasanya nyeri. Biasanya buang air kecil itu warnanya coklat, kuning kecoklatan ya. Kemudian kalau ini terus menerus, maka ini juga akan menyebabkan batu. Jadi ketika kita buang air kecil, terasa biasanya seperti ada pasir yang keluar. Kemudian bila serangan lembab panas ini menyusuri usus kecil, kantong kemih, terus dia masuk ke genitalia, maka laki-laki biasanya menyebabkan impotensi. Perempuan biasanya akan menyebabkan keputihan, tapi keputihannya berbau atau keputihannya pekat ya. Jadi antara impotensi yang disebabkan sekarang ini disebabkan serangan lembab panas dengan impotensi yang kemarin kita bahas disebabkan karena lembab dingin, ini impotensinya berbeda. Begitu juga keputihan yang kita bahas sekarang ini disebabkan karena lembab panas, yang warnanya coklat berbau, itu berbeda dengan keputihan yang kita bahas yang kemarin yang disebabkan karena serangan lembab dingin. Ini berbeda kasusnya. Begitu juga bila serangan lembab panas itu menyerang ginjal, maka ini yang menyebabkan pinggang pegal dan lutut lemah.
Bila serangan lembab panas itu terus menyerang tubuh terus-menerus, maka akan menyebabkan suhu tubuh itu menjadi naik. Maka akan menyebabkan tenggorokan itu terasa kering, sering haus, lidah berwarna merah, terus selaputnya kuning. Ini menandakan bahwa tubuh itu terserang lembab panas ya. Jadi yang sering disebabkan lembab panas itu ketika bertemunya serangan angin luar yang sifatnya serangan angin panas bergabung dengan makan makanan yang bersifat lembab panas yang dikonsumsi terus-menerus. Maka ini yang akan mengganggu ruangan itu. Maka ruangan itu yang menyebabkan ruangannya panas. Jadi ketika ruangannya panas, maka ruangan ini akan mempengaruhi organ yang ada di dalamnya.